Kalau saya kasih tahu Anda bahwa peramal-peramal itu tidak dilahirkan semata wayang dari orang tuanya mewarisi genetik indera keenam ataupun sixth sense dari nenek moyangnya, bahkan kita pun Anda dan saya itu bisa menjadi seorang peramal. Percaya atau enggak, fakta atau bukan, simak aja kosa fakta berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kosa Fakta bersama dengan saya Adi Wijaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu ilmu yang sangat penting dan berguna dan seringkali diterapkan di negara barat sana yang bernama Forer Effect. Ya, tentunya ini bukan ilmu untuk meramal ya. Saya nggak ngajari Anda untuk meramal, tapi saya di sini ingin sharing kepada Anda ilmu psikologi tentunya. Nah, kita bermula dari seorang bernama Adele Kearse. Dia adalah seorang penerbit di Washington DC, Amerika. Bersama dengan partnernya yang bernama Chip Messi, dia adalah seorang FBI, mantan ya, FBI Hostage Negotiator. Nah, FBI Hostage Negotiator ini adalah anggota polisi intelijen Amerika yang melakukan tugas penting di saat kriminal sedang terjadi, bukan setelahnya. Nah, contohnya ketika ada kasus penculikan, tentunya ada sandera-sandera atau korban-korban yang sedang ditahan oleh si teroris ataupun kriminal ini. Nah, disinilah peran FBI Hostage Negotiator ini untuk berkomunikasi dengan kriminal yang sedang melakukan penahanan ini. Tentunya ini adalah tindakan yang sangat berbahaya ya, karena ketika kita salah berbicara dan kita salah bernegosiasi akan membahayakan nyawa si korban. Jadi diperlukan IQ dan EQ yang sangat tinggi tentunya. Nah, mereka berdua ini, Adele dan Chip ini mendirikan suatu perusahaan yang bernama Convincing Company. Nah, perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu bisnis-bisnis lain dalam close important deals atau memenangkan deal-deal yang penting untuk meningkatkan sales, untuk memanage karyawan-karyawan penting yang susah untuk dimanage. Tentunya ini bukan hal yang mudah yang dilakukan sehingga membutuhkan spesialisasi yang khusus. Nah, klien mereka pun nggak main-main. Ada McDonald's, Samsung, dan Columbia University. Semua ini dimulai ketika Adele masih remaja. Ketika itu ada seorang gurunya di sekolah yang berkata kepada Adele suatu kalimat yang membuat dia takjub dan terkaget. Guru ini berkata kepada Adele bahwa ada seseorang yang berinisial J itu sedang memegangi dadanya. Nah, disitulah Adele langsung kaget karena ternyata benar bahwa ayah Adele itu bernama John, berinisial J, dan sedang atau telah melakukan operasi jantung, yaitu berhubungan dengan dada. Nah, ini membuat Adele terkagum dan percaya bahwa guru ini punya indera keenam, sehingga sejak saat itu Adele sangat percaya terhadap guru ini. Apapun yang ia katakan, si guru ini katakan, Adele menjadi lebih percaya dan mudah untuk melakukannya. Nah, Messi pun sering menggunakan teknik Forer Effect ini untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan kasus kriminal-kriminal penting, contohnya korupsi-korupsi besar. Nah, para koruptor ini tentunya tidak mudah untuk dikoak informasi atau mereka sangat pelit informasi. Nah, disinilah Messi berusaha untuk menggunakan ilmu Forer Effect ini untuk merasuki pikiran mereka sehingga mereka menjadi percaya dan mau membuka diri dan membuka informasi-informasi penting yang sebelumnya tidak bisa terungkap dengan teknik psikologi Forer Effect ini. Nah, sebetulnya bagaimana sih caranya Forer Effect ini diterapkan secara praktikalnya? Sebenarnya ada 4 poin sederhana, yaitu yang pertama, make broad statements. Buatlah kalimat yang general dulu. Contohnya, guru Adele tadi bilang seseorang berinisial J. Di Amerika itu tentunya nama dengan inisial J itu sangat banyak ya. Ada, katakan saja John, Jonas, James, Jacob, apapun banyak sekali ya. Jadi di Indonesia kita bisa menerapkannya seperti seseorang yang bernama A atau mungkin S atau mungkin M. Di Indonesia kita banyak menemui nama-nama seperti itu. Yang kedua, create emotional appeal. Jadi tidak hanya sesuatu yang general, tapi sesuatu yang emosional. Tadi Guru Adele berbicara mengenai seseorang yang sedang memegangi dadanya. Tentunya ini sangat emosional. Tidak kalimat yang hanya bernuansa informatif, tetapi punya nuansa emosi di sana. Yang ketiga, pay attention to gestures and body language. Jadi kita harus memperhatikan body language dan juga gestur orang yang sedang kita ajak bicara. Tentunya kalau broad statement yang kita buat tadi tidak berhasil untuk masuk ke pikiran mereka, jangan dilanjutkan dan kita harus merubahnya. Mungkin bukan inisial J tapi inisial M. Nah, hal ini yang harus kita pelajari dan tentunya butuh pengalaman
dan percobaan sehingga kita lebih peka terhadap pikiran ataupun perasaan orang lain juga. Yang keempat, personalize your statement. Nah, statement yang Anda buat tentunya harus dipersonalisasi sehingga lebih spesifik untuk orang tersebut dan orang tersebut menjadi lebih percaya dan menjadi lebih diperhatikan oleh kata-kata Anda sehingga kedepannya ia menjadi lebih percaya. Nah, itu tadi 4 basic points atau practical points sederhana yang bisa kita pelajari ketika kita sedang bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Konklusinya, sebetulnya apa sih yang bisa kita pelajari dari ilmu psikologi atau teknik Forer Effect ini? Pada dasarnya manusia itu ingin dimengerti, manusia itu ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperhatikan. Sehingga ilmu Forer Effect ini sebetulnya diciptakan untuk membuat kita lebih dapat trust dari orang lain yang sedang kita ajak bicara. Nah, tentunya kita harus menggunakan keduanya, pikiran dan juga perasaan kita. Kita nggak bisa cuma menggunakan pikiran kita karena akan terkesan fake, dan kita harus juga menggunakan perasaan kita karena ini akan membuat orang lain lebih merasa diperhatikan dan relevan dengan apa yang kita katakan. Tentunya kalau kita berhasil untuk mengaplikasikan ilmu Forer Effect ini dengan baik dan dengan tujuan yang positif tentunya, karena saya tahu memang Forer Effect ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa digunakan dengan negatif juga dan dengan positif. Tapi jika kita bisa menggunakannya dengan positif, saya percaya bahwa ilmu Forer Effect ini bisa menjadi senjata yang baik untuk kita dalam berkomunikasi, dalam berbisnis, dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Tentunya kita akan menjadi orang yang bisa lebih dipercaya, orang bisa lebih nyaman untuk berbicara dengan kita, dan dalam hal-hal penting pun dalam negosiasi bisnis, dalam komunikasi dan juga tender-tender besar, tentunya kita bisa menjadi lebih berdampak, kita bisa menjadi lebih berpengaruh dan akan menaikkan value diri kita ataupun perusahaan yang sedang kita jalani. Nah, itu tadi ilmu ramalan yang lebih make sense dan lebih scientific yang bisa kita aplikasikan di dunia kita sekarang ini. Semoga itu relevan, semoga bisa bermanfaat, dan semoga bisa membuka wawasan Anda lebih jauh lagi. Demikian video Kosa Fakta kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kosa Fakta berikutnya. Jangan lupa keep learning.